4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 1. Sidang Istana. Selir ketiga dan putrinya berjalan menunduk dikawal oleh beberapa orang prajurit yang menjemputnya ke Istana Selir. Di sepanjang perjalanan menuju ke ruang pertemuan, terdengar bisik-bisik dari para dayang dan tatapan merendahkan semua orang yang mereka lewati. Semuanya bagaikan mimpi buruk untuk selir ketiga karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Tuduhan demi tuduhan yang mengarah padanya seakan bukan rekayasa. Bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penasehat istana terbilang konkret dan masuk akal. Fitnah kejam yang terencana itu benar-benar membuat nama baik selir ketiga hancur. Dasar wanita murahan. Di balik sikapnya yang anggun ternyata dia tidak ubahnya seorang pelacur. Ucap salah seorang istri pembesar istana yang berdiri di luar ruang pertemuan. Wanita tidak tahu diri. Dia tidak sadar dari mana dia berasal. Pelayan tetap saja pelayan, mana bisa dia berubah menjadi putri. Menjijikkan. Cemoohan dan hinaan terus terdengar mengiringi langkah kaki selir ketiga dan putrinya. Tatapan amarah dan menghakimi menyambut kedatangan mereka. Semua orang tidak ada yang mempercayai mereka berdua saat ini seberapa kuat mereka berusaha menyanggah. Jenderal Wang Jiang sudah lebih dahulu tiba di sana. Selir ketiga dan putrinya berlutut memberi hormat lalu duduk di lantai di sisi Jenderal Wang Jiang. Sejenak ruangan itu menjadi riuh oleh suara orang yang berbisik-bisik mengeluarkan argumentasinya tentang ketiga pesakitan yang bersimpuh di hadapan sang kaisar. Di alam kultivasi kekuasaan didasarkan pada kekuatan. Siapa yang paling kuat dialah yang berkuasa. Para kultivator memiliki umur yang panjang dan tidak jarang bagi mereka memiliki wajah yang tidak lekas menua meskipun sudah berumur ratusan tahun lamanya. Begitupun dengan Kaisar Benua Timur Gu Minghao. Kaisar Gu memiliki seorang permaisuri dan 3 orang selir. Masing-masing memiliki seorang anak kecuali selir kedua. Permaisuri Han Jiali melahirkan seorang putra bernama Gu Qianfan, selir pertama Tan Jianying juga melahirkan seorang putra yang diberi nama Gu Yuan, dan selir ketiga Si Yu Jie memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Gu Fangyin. Hanya selir kedua Ning Xiahe yang tidak memiliki keturunan. Kecantikan dan kecerdasan putri Fang Yin mampu mencuri hati semua orang. Semua orang sangat menyayanginya dan sangat memanjakannya. Kedua kakak laki-lakinya Qian Fan dan Yu Wen juga sangat dekat dengannya. Mereka selalu bersama-sama dalam segala hal termasuk belajar ilmu bela diri. Bakat Fang Yin yang sangat luar biasa akhirnya terdengar ke telinga selir Ning. Hatinya yang dipenuhi rasa iri membuatnya tidak rela melihat selir Si yang notabene berasal dari seorang pelayan terus mendapatkan pujian. Sang kaisar juga lebih sering mengunjunginya dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Rasa dengki itulah yang meracuni pikiran selir Ning dan menuntunnya untuk berbuat jahat. Dia yang seorang keturunan bangsawan merasa tersisih dan tersiingi oleh seorang wanita dari kalangan bawah seperti selir Si. Dia menyusun siasat untuk mengeluarkannya dari istana dan membuangnya jauh-jauh dari kehidupan sang kaisar. Untuk memuluskan rencana dia berkonspirasi dengan pejabat pemerintahan yang merupakan kerabat dekatnya serta menghasut permaisuri dan selir Han agar mau bersekutu dengannya. Bukan itu saja, selir Ning yang pernah ditolak cintanya oleh Jenderal Wang Jiang merasa sakit hati padanya dan ikut melibatkannya dalam masalah ini.
Itu juga atas permintaan pamannya yang merasa jika Jenderal Wang Jiang selalu menghalangi niatnya untuk berbuat curang dalam pemerintahan. Dengan kata lain, seluruh orang di dalam pemerintahan mendukung selir Ning asal Jenderal Wang Jiang juga dijadikan kambing hitam dalam konspirasi itu. Penyelidikan yang dilakukan oleh Jenderal Wang Jiang hampir berhasil membongkar konspirasi penasehat Ning Hao Yu dengan para kultivator dan raja-raja kecil yang berencana untuk menggulingkan Kaisar Gu. Singkat cerita, selir Si dituduh berselingkuh dengan Jenderal Wang Jiang dan menyaksikan putri Fang Yin sebagai darah daging Kaisar Gu. Selir Si juga dituduh berniat meracuni Kaisar Gu dan menggulingkan tahtanya agar Jenderal Wang Jiang bisa naik tahta sebagai kaisar yang baru. Beragam bukti palsu mengukuhkan keduanya sebagai pasangan selingkuh. Hal itu semakin diperkuat dengan status Jenderal Wang Jiang yang masih melajang hingga saat ini. Setelah semuanya berkumpul, Kaisar Gu yang sedari awal terlihat muram mulai berbicara. Kekecewaan yang teramat dalam membuatnya tidak ingin berbicara lagi pada selir Si. Dia menyerahkan semua keputusan pada penasehat serta para dewan kekaisaran benua timur. Penasehat Ning bersorak dalam hati. Akhirnya dia bisa mewujudkan mimpinya untuk menyingkirkan Jenderal Wang Jiang yang merupakan tonggak kekuatan kekaisaran benua timur. Dia juga bisa membalaskan rasa sakit hati keponakannya, selir Ning. Para dewan kekaisaran dan penasehat yang sebelumnya telah bersekongkol berpura-pura berdebat untuk memutuskan hukuman bagi ketiga terdakwa tersebut. Selir Si terus melihat ke arah Kaisar Gu berharap dia akan menatapnya dan mencari kejujuran di matanya, namun rasanya itu sia-sia. Fang Yin yang masih belia terus menangis merasa belum siap dan merasa ini terlalu mendadak baginya. Keduanya saling berpelukan untuk saling menguatkan hati mereka yang sedang dikuasai ketidakberdayaan. Penasehat Ning meminta perhatian semua orang untuk mendengarkannya membacakan vonis untuk ketiga terdakwa. Selir Si mendapatkan hukuman kurungan di penjara bawah tanah seumur hidupnya. Putri Fang Yin mendapatkan hukuman diasingkan di hutan Bintang Selatan, dan yang terberat adalah hukuman bagi Jenderal Wang Jiang yang menerima hukuman mati. Tangis Fang Yin dan Selir Si pecah. Jika sebelumnya mereka menangis tanpa suara, kini mereka menangis sekeras-kerasnya tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya Kaisar Gu merasa tidak tega melihat kesedihan di wajah Selir Si dan Putri Fang Yin, namun amarah dan rasa kecewanya lebih dominan sehingga membuatnya seolah tidak peduli pada mereka berdua. Di hari itu juga hukuman dijalankan. Putri Fang Yin diantar oleh prajurit ke hutan Bintang Selatan dan ditinggalkan di sana seorang diri. Di dalam hutan itu hanya disediakan sebuah gubuk reyot yang lama tidak dihuni dan peralatan usang untuk memasak. Putri Fang Yin berusaha menerima kenyataan pahit ini meskipun dalam hati dia tidak terima dengan tuduhan keji yang memfitnah dia dan ibunya. Dia mulai membersihkan tempat tinggal barunya yang sangat kontras dengan kehidupan sebelumnya. Air matanya seakan telah kering, berganti rasa dendam dan sakit hati pada para dalang di balik konspirasi ini. Fang Yin bersumpah untuk membalaskan dendamnya dan ibunya suatu saat nanti. Walaupun dia sendirian di hutan, Fang Yin berusaha untuk tetap kuat demi mewujudkan cita-citanya untuk mengembalikan kehormatan dan nama baik ibunya. Kabar hukuman bagi Selir Si pun terdengar oleh orang tuanya yang kebetulan sedang dalam perjalanan menuju ke Istana Kekaisaran Benua Timur.
Mereka mempercepat perjalanannya untuk segera bertemu dengan anak dan cucunya. Kedua orang tua Selirsi berharap kedatangannya belum terlambat dan bisa menyelamatkan anak dan cucunya. Kaisar Gu masih menyambut kedua mertuanya itu meskipun hubungannya dengan Selirsi sedang tidak baik-baik saja. Bagi Kaisar Gu, orang tua wajib untuk diberi penghormatan terlepas dari apa yang telah dilakukan putrinya. Itulah mengapa Kaisar Gu sangat disayangi oleh rakyatnya, dia melambangkan seorang pemimpin yang kuat dan mengayomi. Sayangnya, para raja-raja kecil yang memimpin setiap kerajaan dan beberapa negara bagian yang berada di bawah naungan Kekaisaran Benua Timur seringkali menyelewengkan dana dan bantuan administrasi dari Kaisar Gu untuk memperkaya diri. Orang tua Selirsi bersujud di kaki Kaisar Gu untuk memohon pengampunan bagi anak dan cucunya. Mereka berjanji untuk membawa mereka pergi dari istana itu dan tidak akan pernah kembali ke sana. Sebelum Kaisar Gu mengabulkannya, maka mereka tidak akan pernah bangun dari sujudnya. Awalnya Kaisar Gu menolak, namun orang tua Selirsi mengingatkan budi baik dan jasa Selirsi yang dengan tulus merawat Kaisar Gu sewaktu dia menderita penyakit kulit. Semua orang menjauhinya, hanya Selirsi yang bersedia merawatnya sepenuh hati. Waktu itu, Selirsi masih berstatus sebagai seorang dayang pribadi Kaisar. Itulah yang menjadi awal mula kisah cinta di antara keduanya. Kaisar Gu terdiam mendengarkan kisah yang mengingatkan rasa cintanya pada sosok sederhana Selirsi. Selir yang tidak pernah menuntutnya untuk memberinya ini dan itu, juga tidak pernah tertarik dengan ketenaran dan gelar darinya. Hati Kaisar Gu menjadi bimbang dan mulai merasa ada yang janggal dengan tuduhan perselingkuhan yang menyeret nama Selirsi. Dalam hati dia bertekad untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Penasehat Ning tidak rela jika Kaisar Gu melepaskan Selirsi begitu saja, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah merahasiakan keberadaan Fang Yin. Jika sampai Fang Yin dibawa ke klan Si sebelum rencananya berhasil, maka akan semakin sulit untuk menemukannya lagi. Selirsi dikeluarkan dari penjara dan keluar dari istana dengan tidak hormat. Sebutan sebagai tukang selingkuh dan pengkhianat secara tidak langsung tersemat di belakang namanya. Marah, malu dan terhina, itulah yang dia rasakan ketika meninggalkan istana itu. Yu Jie, di mana cucuku Fang Yin dihukum? Tanya si Junhui, ayah Selirsi. Saat ini mereka sedang berada di dalam perjalanan menuju ke klan Si di negara bagian Gunung Perak. Maafkan aku, ayah. Sungguh tuduhan itu tidaklah benar. Aku sudah menelantarkan putriku dan tidak tahu sekarang dia ada di mana, jawab Selirsi penuh sesal. Sungguh sangat disayangkan. Seharusnya kita juga bisa membawa serta Fang Yin. Yuruo, ibu dari Selirsi menimpali. Mereka bertiga akhirnya pasrah dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke klan Si dari suku Es tanpa Fang Yin. Bab 2. Serangan pemberontak. Sejak kepergian Selirsi dan juga Fang Yin dari istana, Kaisar Gu terlihat sering melamun dan menyendiri di kamar. Rasa cintanya pada Selirsi membuat hatinya terluka sangat dalam. Lubang tanpa dasar yang tidak mampu tertutupi oleh kebahagiaan apapun. Jenderal Wang Jiang telah dihukum mati. Kekacauan demi kekacauan mulai terjadi. Dari mulai gejolak di dalam intern keprajuritan maupun keamanan di wilayah perbatasan. Kaisar Gu benar-benar terpuruk saat ini,
namun dia berusaha untuk mengesampingkan masalah pribadinya dan mengutamakan urusan pemerintahan. Diam-diam dia juga mengutus seseorang yang terpercaya untuk menyelidiki kasus Selirsi. Cinta mengalahkan logika dan bukti mengalahkan sanggahan, itu yang membuatnya tidak mampu berbuat apa-apa ketika Selirsi didakwa dengan tuduhan keji itu. Saat itu hatinya juga sedang dilema dan merasakan kekecewaan yang sangat besar melihat Selirsi diam tanpa melakukan pembelaan. Mungkin juga percuma saja karena bukti-bukti yang menjeratnya begitu kuat. Penyelidikan yang dilakukan utusan Kaisar Gu mulai menampakkan hasil. Dia menemukan adanya indikasi jika Selirsi dan Jenderal Wang Jiang adalah korban keserakahan seseorang. Utusan itu merasa ketakutan ketika mulai menemukan banyak fakta mengejutkan. Penasehat Ning mulai mengendus kecurigaan Kaisar Gu. Tidak ingin rencananya gagal, dia segera mengatur siasat dan mempercepat gerakannya. Pihak-pihak yang satu kubu dengannya berkumpul untuk merencanakan penyerangan dan penggulingan kekuasaan. Mereka ingin membuat kejadian seolah-olah seperti sebuah pemberontakan dari luar dan mengkambing hitamkan kultivator untuk membuat nama penasehat Ning dan Dewan Kekaisaran tetap bersih. Suatu pagi, Qian Fan sedang menerima pendidikan khusus sebagai seorang putra mahkota dan Yuwen berlatih bela diri di belakang villa tempat di mana Qian Fan belajar. Qian Fan memintanya untuk menungguinya karena setelah itu mereka ingin pergi keluar istana untuk membeli barang yang mereka inginkan. Yuwen sangat senang karena biasanya, Qian Fan yang akan membayar semua barang yang dia beli. Qian Fan, Yuwen dan Fang Yin memiliki usia yang tidak terpaut jauh. Saat ini Qian Fan berusia 16 tahun, Yuwen 15 tahun, dan Fang Yin 13 tahun. Mereka bertiga sering berlatih secara mandiri bersama-sama di tempat ini selain di akademi. "Adik, apa kamu sudah selesai?" tanya Qian Fan pada Yuwen. "Harusnya aku yang menanyakan itu, kakak." Yuwen menghentikan latihannya. "Kamu terlihat sangat hebat sekarang. Kamu seperti seorang pendekar yang sangat luar biasa," ucap Qian Fan sambil menepuk bahu Yuwen. "Kemampuanku masih jauh di bawahmu, kakak. Bahkan di bawah Fang Yin." Yuwen memelankan suaranya ketika menyebut nama adik perempuannya itu. Qian Fan sejurus menatap Yuwen. Dia pun merasa sangat kehilangan Fang Yin setelah beberapa hari ini tidak bertemu. Mereka tidak mempedulikan tentang masalah yang menyudutkan Fang Yin, bagi mereka Fang Yin tetaplah adik mereka. "Aku sangat merindukan Yiner," Qian Fan berseru lirih. Saat mereka sedang asyik mengobrol, terdengar suara jerit memilukan dari dalam istana. "Kakak, apakah kamu mendengar sesuatu?" Yuwen beranjak dari duduknya dan mencoba mencari-cari dari mana suara itu berasal. Qian Fan berdiri lalu melompat ke atas pohon untuk menjangkau pemandangan yang jauh. "Gawat, adik, istana kita diserang," seru Qian Fan dengan wajah paniknya. Dia segera melompat turun dan kembali ke sisi Yuwen. "Apa? Bagaimana ini, Kak? Apa yang harus kita lakukan?" Wajah Yuwen terlihat ketakutan. Belum sempat Qian Fan menjawab pertanyaan Yuwen, beberapa orang berpakaian pendekar dengan memakai penutup wajah datang menghampiri mereka berdua. Dilihat dari gerakan mereka, sangat terlihat jika mereka adalah kultivator tingkat menengah dengan bintang teratas. Qian Fan dan Yuwen terkejut ketika kultivator yang berjumlah 5 orang itu mengepung mereka.
Wajah mereka menjadi pias karena takut, namun mereka akan berusaha untuk menyerang. Tidak ada jalan lain, saat ini mereka tidak bisa lari lagi. "Siapa kalian?" tanya Qian Fan sambil memasang kuda-kuda siap untuk menyerang. "Kami adalah pembunuh bayaran. Bersiaplah untuk mati, pangeran." Salah seorang dari mereka mulai maju dan menyerang Qian Fan. Seorang lagi menyerang Yuan dan 3 yang lainnya masih berdiri menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kelima orang itu membawa senjata andalan mereka seperti pedang, tombak, golok, dan rantai besi. Qian Fan mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya, begitu juga Yuan. Dengan sekuat tenaga mereka bertarung melawan kelima kultivator itu. Kemampuan kedua pangeran itu tidak bisa dianggap enteng meskipun usia mereka masih sangat muda. Andaikan cuma 2 orang saja yang mereka lawan, mungkin kemenangan akan menjadi milik merek. Pedang Qian Fan yang dialiri energi mampu melukai seorang kultivator hingga membuat pergelangan tangannya putus. Tindakan itu membuat mereka semakin marah dan mengeroyok Qian Fan dengan brutal. Qian Fan akhirnya mati di tangan mereka. Yuan yang terluka parah mencoba melarikan diri ketika melihat kakaknya mati dengan cara mengenaskan. Namun sayang, para penjahat itu mengetahuinya. Salah seorang dari mereka mengeluarkan energi dari telapak tangannya dan melemparkannya hingga mengenai punggung Yuan. Serangan telak itu membuat Yuan jatuh tersungkur dan meregang nyawa. Para penjahat itu tersenyum puas lalu menyeret tubuh Qian Fan dan Yuan yang sudah tak bernyawa itu ke dalam istana. Suasana di dalam istana tidak kalah mengerikan. Mayat-mayat bergelimpangan di sana. Keadaan ruangannya pun kacau dengan api yang berkobar di mana-mana. Kaisar Gu masih bertarung bersama beberapa orang kultivator ketika mayat Qian Fan dan Yuan dilempar ke hadapannya. Melihat kedua putranya telah tewas, konsentrasi Kaisar Gu menjadi buyar. Kekuatannya yang sebelumnya sangat besar seakan-akan menghilang seketika. Serangan demi serangan tidak dapat lagi dia hindari karena hatinya yang rapuh. "Katakan, siapa dalang di balik semua ini?" pekik Kaisar Gu di sela-sela pertarungannya. Meskipun kekuatannya menurun, namun Kaisar Gu masih bisa membuat para kultivator itu kalang kabut dan 2 diantaranya terbunuh olehnya. Akulah yang merencanakan semuanya." Suara yang sangat dikenalnya muncul. Betapa terkejutnya Kaisar Gu ketika melihat siapa yang datang. "Penasehat Ning. Kau..." Suara Kaisar Gu terhenti karena sebuah serangan jarak jauh kembali menghantam tubuhnya yang sedang tidak siap karena keterkejutannya. Tubuh Kaisar Gu ambruk ke lantai akibat luka dalam yang dideritanya. Darah bercampur racun kehitaman menyembur keluar dari mulutnya. Rupanya sebelum penyerangan terjadi dia pun telah diberi racun sehingga tidak mampu mengeluarkan kekuatannya dengan maksimal. "Nikmatilah detik-detik kematianmu, Gu Minghao. Seluruh klanmu dan keturunanmu sudah aku habisi. Kekuasaanmu telah berakhir. Hanya tinggal Fang Yin saja yang belum kuhabisi." Hahaha. Tawa penasehat Ning menggema di seluruh ruangan. "Fang Yin. Bukankah dia?" Lagi-lagi ucapan Kaisar Gu terpotong karena penasehat Ning segera menyelanya. "Dia putrimu. Putri kandungmu. Perselingkuhan selir si hanyalah rekayasa. Kamu benar-benar bodoh. Begitu mudahnya kamu diperdayai. Sekarang sambutlah kematianmu."
Penasehat Ning mengayunkan pedangnya dan menancapkannya di dada Kaisar Gu. "Arregegeh. Fang Yin, maafkan ayah. Balaskan dendamku." Saat napasnya sudah berada di ujung tenggorokan, Kaisar Gu membaca sebuah mantra yang dia kirim kepada Fang Yin. Mantra yang mentransfer ingatan Kaisar Gu tentang isi kitab 9 naga yang dipelajarinya, karena sebenarnya dia tahu jika Fang Yin secara diam-diam telah mencuri baca dan mempelajari sebagian isinya. Kitab 9 naga terbagi menjadi 9 dan Kaisar Gu memiliki salah satunya. Di dalam kitab itu berisi banyak sekali jurus-jurus dan teknik bertarung beserta cara untuk mencapai ranah tertinggi di dalam dunia kultivasi. Tidak heran jika kitab itu menjadi rebutan. Kaisar Gu sudah menumpahkan darah perjanjian di dalam kitab itu sehingga kitab itu akan menghilang seiring dengan kematiannya. "Apa rencana kita selanjutnya, Yang Mulia?" tanya seorang kultivator yang paling dekat dengan penasehat Ning. "Bunuh Putri Fang Yin yang sedang diasingkan di hutan Bintang Selatan," ucap penasehat Ning dengan wajah bengisnya. "Siap laksanakan, Yang Mulia." Orang itu segera memberi kode pada teman-temannya dengan tatapan dan anggukan. Mereka segera berangkat ke hutan Bintang Selatan setelah memberi hormat pada penasehat Ning. Dengan iming-iming posisi penting di dalam pemerintahan yang akan dijalankan oleh penasehat Ning sebagai kaisar baru, para kultivator bergerak dengan penuh semangat. Penasehat Ning mencabut pedangnya dari tubuh Kaisar Gu yang sudah tidak berdaya lalu pergi dari sana dengan senyum kemenangan. Di hutan Bintang Selatan, Fang Yin yang sedang beristirahat setelah makan siang tiba-tiba tersentak. Suara terakhir Kaisar Gu menjelang kematiannya terdengar sangat jelas di telinganya. Begitu juga dengan isi kitab 9 naga bintang 1 yang dikirim melalui mantra tiba-tiba masuk ke dalam ingatannya. "Ayah," pekik Fang Yin. "Kamu sudah tahu jika aku dan ibu tidak bersalah. Apa yang telah terjadi padamu?" Mata Fang Yin menjadi nanar membayangkan kejadian buruk yang menimpa keluarganya. Tapi dia belum tahu pasti apa yang sedang terjadi saat ini. Fang Yin memikirkan ayahnya, ibunya, kedua kakaknya, serta ketiga ibu tirinya. Hatinya menjadi gelisah karena Fang Yin tidak mampu membendung rasa ingin tahunya. Dengan langkah gontai, dia berjalan meninggalkan gubuknya dan berdiri di tepi sungai yang menjadi tempat favoritnya beberapa hari ini. Selain untuk mencari ikan, hati Fang Yin merasa sedikit tenang ketika mendengar suara aliran air dan bermeditasi di sana. Baru beberapa saat dia berada di sana, tiba-tiba terdengar suara langkah beberapa orang yang berjalan menuju tempatnya berada saat ini. "Rupanya kamu di sini, gadis kecil," ucap salah seorang dari kultivator suruhan penasehat Ning. "Siapa kalian?" Fang Yin menatap mereka satu persatu dan sama sekali tidak mengenalnya. "Tidak penting siapa kami, yang terpenting adalah persiapkan dirimu untuk menjemput kematianmu." Sring. Suara pedang terhunus membuat ulu hati terasa ngilu. Fang Yin pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap menghadapi 7 orang tak dikenal yang menyatroninya itu. "Besar juga nyali kamu, bocah. Aku pikir wanita hanya bisa menangis ketakutan dan berlari untuk sembunyi." Orang itu menarik salah satu sudut bibirnya dan tersenyum miring. "Untuk siapa kalian bekerja dan kenapa kalian ingin membunuhku?" pekik Fang Yin tanpa rasa takut. Orang itu maju perlahan mendekati Fang Yin.
Baiklah, aku katakan padamu agar kamu tidak mati penasaran. Kami sudah membantai habis seluruh klan Gu tanpa sisa. Hanya tinggal kamu saja yang belum, maka dari itu bersiaplah. Wajah Fang Yin menjadi kaku dengan hawa dingin menyelimuti tubuhnya mendengar ucapan orang itu. Jadi suara ayahnya yang terdengar tadi adalah nyata. Belum hilang keterkejutannya, orang itu sudah mengayunkan pedangnya ke arah Fang Yin. Pedang Fang Yin menyambut pedang orang itu sebelum berhasil menyentuh tubuhnya. Pertarungan pedang pun tidak terelakkan. Tubuh kecil Fang Yin begitu lincah menerapkan jurus pedang tiga mata angin dengan sempurna. Kultivator itu tidak menyangka jika putri yang terlihat lemah lembut itu mampu melawannya. Bahkan permainan pedangnya lebih hebat darinya. Melihat temannya sedikit kewalahan menghadapi Fang Yin, keenam pendekar lainnya serempak maju untuk membantunya. Pedang Fang Yin terlempar ke udara ketika dia mendapatkan sebuah serangan yang menghantam tubuhnya dari arah belakang. Tubuh Fang Yin terhempas namun masih bisa berdiri meskipun tidak seimbang. Pukulan tenaga dalam yang diterimanya membuat matanya menjadi kabur karena kesadarannya menurun. Tanpa dia sadari posisinya saat ini sedang berada di bibir jurang yang berbatasan langsung dengan aliran sungai. Samar-samar Fang Yin masih melihat seseorang berjalan mendekati. Saat dia berjalan mundur tubuhnya kehilangan keseimbangan karena tidak menemukan pijakan lagi di belakangnya dan biur. Tubuh Fang Yin yang terluka parah itu tercebur ke sungai. Dengan keadaannya yang seperti itu sudah bisa dipastikan jika tidak ada harapan lagi bagi Fang Yin untuk hidup. Bab 3. Jiwa baru di tubuh Fang Yin. Di dunia modern, seorang wanita kira-kira berusia 25 tahun dengan penampilan rapi, tampak tergesa-gesa berjalan keluar dari dalam rumahnya, masuk ke dalam mobil lalu menjalankannya. Dia adalah Agatha Moan, seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit ternama. Selain itu dia juga memiliki sebuah klinik pribadi yang buka ketika dia tidak sedang bertugas di rumah sakit. Sebagai seorang dokter umum, Agatha memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Namun demikian dia tetap memiliki waktu libur seminggu sekali untuk melepaskan kepenatan dari rutinitas yang dia jalani. Agatha terlahir sebagai seorang yatim piatu. Ayahnya seorang tentara yang gugur ketika dia masih ada dalam kandungan ibunya, sedangkan ibunya meninggal ketika melahirkannya. Agatha kecil tinggal dan dibesarkan oleh neneknya di sebuah kampung terpencil. Neneknya yang berprofesi sebagai terapis akupuntur membuatnya tertarik mempelajari ilmu kesehatan. Selain seorang terapis akupuntur, Nenek Agatha juga seorang ahli pengobatan yang memakai tenaga dalam dan teknik pernapasan. Sebagai orang terdekatnya, Agatha mewarisi semua ilmu yang dimiliki oleh sang nenek. Agatha juga keturunan terakhir keluarga bermarga Moan yang merupakan keturunan pendekar hebat di masa lampau. Nenek Agatha meninggal ketika Agatha berusia 16 tahun. Sebelum meninggal dia mewariskan sebuah kitab yang dijaga secara turun-temurun oleh leluhurnya. Kitab itu ditulis dengan huruf kuno, beruntung Agatha pernah belajar dari neneknya dan menyalin huruf-huruf itu ke dalam versi modern. Dari kitab itu, Agatha mempelajari teknik-teknik pemurnian Qi, pengadaptasian tubuh untuk menerima energi alam, dan penempaan tulang agar menjadi kuat. Banyak sekali jurus-jurus dan teknik mengolah ilmu tenaga dalam yang tertulis di sana.
Butuh waktu sekitar 9 tahun bagi Agatha untuk menguasai seluruh isinya. Tepat di hari ini waktu 9 tahun itu berlangsung. Kitab yang dipelajari oleh Agatha adalah Kitab 9 Naga Bintang 3. Agatha tidak pernah tahu jika leluhurnya telah memberi mantra pada kitab itu, di mana membuat pemegang kitab yang mempelajarinya dengan sungguh-sungguh harus rela menyerahkan jiwanya untuk menyatukan kembali 9 kitab yang tercerai-berai. Det, det, det. Ponsel milik Agatha bergetar beberapa kali yang menandakan adanya sebuah panggilan masuk. Agatha yang sedang menyetir mencoba mengabaikannya karena saat ini dia sedang berada di jalanan yang tidak memungkinkannya untuk berhenti. Telepon itu terus berdering membuat Agatha merasa perlu untuk mengangkatnya. Setir mobil dia kendalikan dengan satu tangannya dan tangannya yang lain merogoh ponsel dari dalam tasnya. Agatha merasa kesulitan mengambil ponsel itu. Saat berhasil mengeluarkannya, ponsel itu malah terjatuh. Agatha meraih ponsel dan menggapai-gapai dengan tangannya sambil menyetir. Laju mobil Agatha menjadi oleng karena dia tidak fokus melihat ke jalanan. Duar. Boom. Mobil Agatha menabrak pembatas jalan lalu terus meluncur menghantam pagar jembatan. Dalam kecelakaan tunggal itu Agatha meninggal di tempat. Agatha merasa jiwanya seperti tertarik ke dalam sebuah lubang hitam yang sangat dalam dan terjatuh ke dalamnya. Di dalam kematiannya itu, Agatha tidak merasakan sakit ataupun terluka. Dia hanya merasa seperti sedang bermimpi dan menghuni alam bawah sadarnya. Sepenuhnya dia masih mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Di Kekaisaran Benua Timur, tubuh Fang Yin yang sudah meninggal tersangkut di sebuah batu besar pada aliran sungai dangkal di bawah tanah yang melintasi sebuah goa. Agatha merasakan jiwanya masuk kembali ke dalam tubuhnya dan disambut dengan hawa dingin yang menyelimuti di sekujur tubuhnya. Perlahan-lahan dia membuka mata dan mencoba untuk melihat ke sekelilingnya. Kepalanya terasa berat dan hidungnya terasa perih ketika dia mengambil napas. Uhuk, uhuk. Agatha terbatuk dan mengeluarkan air yang tertahan di hidung, telinga, dan mulutnya. Untuk beberapa saat, Agatha belum menyadari apa yang terjadi dengan tubuhnya karena masih sibuk mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Matanya terbelalak ketika melihat bajunya menjadi aneh, tubuhnya menjadi lebih kecil, dan banyak lagi perubahan fisik yang tidak dia mengerti. Ini, Ark. Agatha berteriak karena merasa frustasi saat melihat tubuhnya. Pandangannya kemudian melihat ke sekeliling tempat dia berada sekarang. Goa. Aku berada di dalam goa. Bagaimana bisa? Bukannya aku tadi mengalami kecelakaan di sebuah jalan. Agatha mencoba berdiri namun tubuhnya terasa begitu sakit. Dia melihat luka lebam di sekujur tubuhnya dan baju yang robek di beberapa bagian. Tulang punggungnya juga terasa remuk seperti habis terbentur benda yang keras. Dengan susah payah Agatha bangun dan berjalan terlatih untuk melihat tempat di mana dia berada sekarang. Semua terasa sangat membingungkan baginya, tubuh baru, lingkungan baru, semua terasa asing baginya. Agatha berjalan dengan berpegangan dinding goa dengan bantuan cahaya temaram yang masuk ke sana melalui celah di langit-langit goa. Untuk menemukan pintu keluar dia menebaknya dari aliran udara yang berhembus. Menurut perkiraannya, goa itu tidak terlalu dalam dan panjang mengingat sirkulasi udara di dalamnya terasa segar dan keadaannya juga tidak begitu gelap. Tebakan Agatha benar.
Setelah berjalan beberapa langkah dia melihat cahaya terang dan mulut goa. Hatinya merasa lega. Agatha berharap bisa segera bertemu dengan orang yang dikenalinya di tempat itu. Akhirnya aku bisa keluar dari tempat yang gelap itu. Agatha bernapas lega dan tersenyum. Namun senyum itu segera memudar ketika sejauh matanya memandang yang terlihat hanyalah hutan belantara yang sangat lebat. Aku di mana? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak, aku tidak mau di sini. Agatha terus berteriak sambil memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. Rasanya percuma dia berteriak karena tidak ada satu orang pun yang akan mendengarnya. Di dalam terang kini dia bisa melihat dengan jelas tangan, kaki, dan penampilannya dengan jelas. Dia merasa aneh dengan baju yang melekat di tubuhnya. Kaki Agatha gemetar mendapati tubuh yang dia tempati saat ini benar-benar bukan tubuhnya sebelumnya. Lalu siapa dia? Apa yang terjadi padanya? Setelah merasa sedikit tenang, Agatha berjalan mendekati sungai untuk melihat wajah barunya. Dia berdiri di tempat yang dia anggap aman dan bisa melihat pantulan wajahnya dengan jelas. Agatha terkejut melihat bayangan putri cantik di dalam air dengan usia yang masih sangat belia. Tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang dan kepalanya terasa sakit. Melintas ingatan tentang siapa gadis itu dan bagaimana kehidupan yang dia alami sebelumnya. Satu persatu rekaman kehidupannya muncul di pikiran Agatha seperti sebuah film dokumenter yang diputar di dalam otaknya. Semua ingatan itu direkam dengan jelas oleh Agatha dan membuatnya memiliki dua ingatan dari dua kehidupan yang berbeda. Dengan bekal ingatan yang dimiliki oleh gadis yang dia ketahui bernama Gu Fangyin itu, Agatha bisa memahami kehidupan yang ada di hadapannya saat ini. Sulit baginya untuk menerima kenyataan ini namun tidak ada yang bisa dia lakukan selain menjalaninya. Agatha juga mulai berempati dengan tragedi yang dialami oleh Fang Yin menjelang kematiannya. Sekarang Fang Yin adalah dirinya dan dirinya adalah Fang Yin. Sepertinya takdir sudah tidak bisa dirubah lagi dan mau tidak mau Agatha harus meneruskan perjuangan Fang Yin untuk membalaskan dendam dan membersihkan nama baik ibunya. Agatha tahu jika itu tidak akan mudah, apalagi saat ini tubuh Fang Yin masih berusia sekitar 13 tahun. Usia yang belum cukup matang untuk bisa melakukan hal yang besar di dunia kultivasi yang kejam. Entah apa rencana dewa yang membuatnya terjebak di dalam dunia kuno yang sangat jauh berbeda dengan kehidupannya yang sebelumnya. Dari ingatan Fang Yin, dia tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan dan memiliki beberapa barang yang dia simpan di sana. Baju yang dia kenakan saat ini harus segera diganti, namun untuk mencapai ke sana dia harus memulihkan tenaganya terlebih dahulu. Sebagai Fang Yin yang baru harus bermeditasi dan berkultivasi untuk melakukan perbaikan jaringan meridiannya yang rusak. Dengan begitu dia bisa menyerap energi alam di sekitarnya agar bisa kembali pulih dari luka fisiknya. Mulai saat ini, Agatha membuang identitasnya sebagai dirinya yang lama dan menghapus nama Agatha Moan menjadi Gu Fang Yin. Fang Yin mengambil posisi dengan melipat kaki dalam posisi duduk seperti sikap Buddha. Perlahan dia mengatur napasnya dan mengosongkan pikirannya dari hal-hal yang bisa merusak konsentrasinya. Aliran energi ki dari dalam tubuhnya mulai terasa dan menyebar melalui jalur meridian yang sudah terbentuk. Di alam bawah sadarnya, Fang Yin melihat beberapa bagian dari struktur aliran meridiannya masih tertutup.
Tidak perlu terburu-buru untuk membukanya karena yang terpenting saat ini adalah memperbaiki yang rusak terlebih dahulu. Mengagumkan. Tubuh Fang Yin sangatlah cepat dalam menerima respon. Tidak butuh waktu lama tubuh Fang Yin sudah bisa kembali menyerap energi alam tanpa kendala. Mungkin juga itu pengaruh dari jiwa Agatha yang telah menguasai pengendalian energi dari kitab 9 naga yang dipelajarinya. Yang jelas, Fang Yin merasa tubuhnya lebih baik saat ini. Bab 4 Keterpurukan Fang Yin. Fang Yin mengakhiri kultivasinya dan beranjak dari duduknya. Nyeri yang semula dirasakannya telah sepenuhnya menghilang. Begitu juga dengan luka dalam yang sebelumnya membuat sulit bergerak, kini sudah tidak terasa. Hanya tinggal luka luar berupa lebam dan beberapa goresan. Ark, tempat macam apa ini? Pohonnya besar-besar sekali. Atau tubuhku yang terlalu kecil? Ah, sudahlah. Fang Yin berjalan meninggalkan tepian sungai dan goa tempatnya terdampar sebelumnya. Dia tidak tahu jam berapa sekarang. Saat melirik pergelangan tangannya dia tidak menemukan arlojinya. Lagi-lagi dia lupa jika saat ini dia berada di zaman yang tidak mengenal jam tangan. Lebatnya pepohonan di hutan itu juga membuat Fang Yin tidak bisa melihat matahari dan memperkirakan waktu. Tangan kanannya dia letakkan di keningnya dan melakukan pijatan ringan sambil terus berjalan. Itu akan membuatnya sedikit relaks saat menghadapi kesulitan. Sungguh, kehidupan barunya ini membuatnya tertekan dan berharap untuk bisa kembali ke dunia sebelumnya. Setelah berjalan cukup lama dengan menahan perih kakinya yang berjalan tanpa alas kaki, akhirnya gubuk Fang Yin terlihat juga. Semoga tidak ada binatang buas di hutan ini. Aku paling jijik kalau melihat ular. Fang Yin berbicara sambil mengusap-usap lengannya. Fang Yin terus melihat ke sekelilingnya. Berjaga-jaga jika ada binatang buas atau sesuatu yang mengancam nyawanya. Dia juga harus memperhatikan jalan yang mungkin saja ada duri tajam di sana. Astaga! Tempat macam apa ini? Fang Yin melangkah tidak bersemangat mendekati gubuk yang akan menjadi tempat tinggalnya. Kriet! Suara pintu berderit ketika dia membukanya. Dia harus memeganginya karena salah satu daunnya seperti akan copot dan menimpa tubuhnya. Hiks. Aku ingin pulang. Rumahku, mobilku, kasur nyamanku, aku merindukannya. Belum ada sehari Agatha berada di tubuh Fang Yin dia sudah merasa tidak tahan. Jika ini sebuah pilihan maka dia tidak ingin berada di dunia aneh yang membuatnya terjebak di tengah hutan belantara seorang diri. Fang Yin terduduk lesu bersandar pada dipan yang menjadi tempat tidurnya saat ini. Di dalam gubuk sempit itu terdapat sebuah dipan, tempat memasak, dan sebuah meja rotan yang berada di dalam satu ruangan tanpa sekat. Fang Yin berjalan mendekati sebuah bejana dan membukanya. Ada masakan yang mungkin dimasak oleh pemilik tubuhnya sebelumnya. Masakan itu ternyata belum basi. Fang Yin ingin memanaskannya namun tidak tahu bagaimana menyalakan api. Apa aku pakai tenaga dalam saja? Iya. Sepertinya itu keren, ucap Fang Yin tersenyum. Fang Yin membuka telapak tangannya dan mengeluarkan api energi untuk memanaskan bejana yang terbuat dari tanah liat itu. Menyenangkan. Setidaknya itu sedikit memberinya hiburan. Tidak ada piring atau sendok di sana, hanya ada sebuah mangkuk porselen dan sepasang sumpit. Tanpa pikir panjang,
Fang Yin segera menuang masakan yang dipanaskan tadi ke dalam mangkuk. Aroma jamur dan tanaman itu kelihatan aneh. Fang Yin berharap rasanya tidak buruk. Demi perut yang lapar, Fang Yin mulai menyantap makanan itu. Hambar. Hanya ada rasa manis dari jamur dan sedikit getir dari tanaman yang dimasak bersamanya. Fang Yin tetap memakannya daripada malam ini dia kelaparan karena di luar sudah mulai gelap dan dia tidak mungkin keluar untuk mencari makan. Entah efek dari makanan yang dia makan atau tubuhnya yang terasa lelah, Fang Yin terus menguap dan tertidur di lantai. Suara binatang hutan saling bersahutan menyanyikan orkestra malam. Di tempat yang tidak jauh dari gubuk Fang Yin muncul binatang roh yang sudah berumur ratusan tahun. Binatang itu berwujud seekor naga berwarna putih. Dia muncul di sana setelah mencium energi murni yang dikeluarkan oleh Fang Yin untuk memanaskan bejanannya. Di dalam hutan bintang selatan ada beberapa binatang roh yang tinggal di sana. Binatang-binatang itu hanya muncul sesekali saja karena takut diburu oleh para kultivator dan menjadi budak mereka. Sebagian di antara mereka dibantai dengan sadis dan diambil darah energinya saja. Naga putih itu berjalan mendekati gubuk Fang Yin dan menggerakkan kepalanya untuk mencari celah yang bisa membuatnya bisa melihat ke dalam gubuk. Kepalanya yang besar membuatnya kesulitan untuk mendekati gubuk itu. Suara napasnya pun terdengar sangat jelas dan membuat Fang Yin terbangun. Suara apa itu? Fang Yin bangun dari tidurnya dan bersikap waspada. Menurut ingatannya, cincin yang dipakainya saat ini adalah alat penyimpanan berbagai macam senjata dan barang pribadi yang memiliki kapasitas tak terbatas. Fang Yin memejamkan matanya dan berkonsentrasi untuk melihat isi cincin penyimpanannya. Kali ini dia tertarik pada sebuah tombak yang memiliki ukiran berwarna emas. Dalam sekejap tombak itu sudah berada di tangannya. Kelihatannya menyenangkan. Meskipun belum sepenuhnya menerima kehidupan barunya, namun Fang Yin mulai menikmati hal-hal di luar nalar yang membuatnya tertantang. Darah Moan yang mengalir di tubuh Agatha membuatnya memiliki jiwa petarung. Saat di dunia modern, dia tidak bisa bebas berekspresi dengan kekuatan yang dia miliki karena terbentur masalah hukum dan undang-undang. Lain halnya dengan dunianya saat ini yang bebas untuk menggunakan kekuatannya dan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Fang Yin berjalan mengendap-endap mendekati pintu dan melihat keluar melalui celah. Suasana malam yang gelap membuatnya kesulitan untuk melihat makhluk apa yang ada di depan gubuknya itu. Andai aku punya kekuatan yang bisa membuat mataku bisa melihat di dalam gelap. Gubuk Fang Yin bergetar ketika makhluk itu bergerak. Tidak ingin gubuknya rusak, akhirnya Fang Yin memilih untuk keluar dari sana dan memancing makhluk itu untuk menjauh. Fang Yin terkejut ketika membuka pintu dan buru-buru menutupnya kembali. Astaga! Naga! Jantung Fang Yin berdegup sangat kencang melihat binatang bersinar putih itu. Keluarlah, anak muda. Suara berat seperti seorang kakek tua terdengar menggelegar hingga membuat dinding gubuk itu bergetar. Wajah Fang Yin menjadi kaku. Saat ini dirinya sedang diselimuti rasa ketakutan. Di kepalanya terlintas berbagai macam bayangan buruk yang bisa saja terjadi. Tempatnya berada saat ini adalah dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak masuk akal dan penuh misteri. Jangan sembunyi. Keluarlah. Atau aku robohkan rumahmu ini. Ancam suara itu. Mendengar ancaman itu,
Nyali Fang Yin menciut. Dia mengumpulkan keberaniannya dan kembali membuka pintu. Tangannya memegang tombak dengan gemetar dengan kaki yang terasa berat untuk melangkah. Seorang anak kecil rupanya, ucap naga itu dengan tatapannya yang tajam. Apa yang kamu inginkan? Tanya Fang Yin dengan gemetar. Seharusnya aku yang bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini, anak kecil? Naga itu sedikit meninggikan nada bicaranya. Aku. Fang Yin memutar otak untuk membuat alasan yang tepat. Aku tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Fang Yin berharap dengan bicara seperti itu naga itu akan merasa iba dan melepaskannya. Sepertinya harapannya itu sia-sia, naga itu malah mengibaskan ekornya hingga membuat tubuh Fang Yin terlempar dan menabrak sebuah pohon. Tubuh Fang Yin terjatuh ke tanah namun dia berusaha bangkit dan berdiri dengan tombaknya. Aku harus menggunakan jurus yang aku pelajari dari kitab warisan nenek. Aku tidak ingin mati untuk yang kedua kali. Aku juga harus membalaskan dendam untuk pemilik tubuh ini. Fang Yin mulai berdiri dengan benar dan mengatasi rasa takutnya. Naga itu kembali ingin menyerang Fang Yin, namun untuk kali ini Fang Yin lebih siap. Saat ekor naga itu mulai bergerak mendekat dan hampir menyabet tubuhnya, Fang Yin melompat ke atas lalu kembali turun dengan cepat dan menancapkan ujung tombaknya. Tombak itu berhasil mengenai ekor sang naga dan menancap di sana. Naga itu berteriak kesakitan. Fang Yin menghindar pergi menjauhi ekor naga yang terus bergerak-gerak ke kanan dan kiri. Darah naga itu terus keluar mengeluarkan aroma anyir yang menyeruak. Sepertinya tombak Fang Yin mengandung racun, menilik dari efek yang ditimbulkannya. Naga itu terus berteriak dan mengumpat Fang Yin, tetapi dia tidak bisa lagi menyerang. Tubuhnya seakan mati rasa dan menjadi lemah seketika, bahkan untuk mengangkat kepalanya saja dia tidak berdaya. Fang Yin berjalan mendekati kepala naga itu dan memeriksa keadaannya, masih bernapas atau tidak. Naga itu telah mati. Akhirnya Fang Yin bisa bernapas lega. Pandangan matanya menyapu seluruh tubuh naga yang bersinar putih itu. Meskipun sudah mati tetapi naga itu masih tetap bersinar. Fang Yin mencoba mengingat ulang ingatan tentang binatang roh dan cara mengambil kekuatannya. Sekilas melintas kembali isi kitab 9 naga bintang 1 yang diwariskan oleh Kaisar Gu melalui mantra yang dia kirim sesaat sebelum dia meninggal. Di sana tertulis cara mengambil energi binatang roh dan mengambil darahnya. Sayangnya, darah naga itu tidak bisa diambil karena sudah bercampur dengan racun tombak milik Fang Yin. Tangan Fang Yin melakukan sebuah gerakan untuk mengalirkan energi dengan jenis yang berbeda dari kedua telapak tangannya. Di tangan kanannya mengalir energi berwarna kuning emas sedangkan di tangan kirinya berwarna putih susu. Kedua energi itu disatukan dan membentuk sebuah bunga teratai putih berwarna perak. Di dalam kitab itu jurus menyatukan dua energi cahaya emas dan energi awan salju dikenal dengan jurus teratai es. Jurus ini awal mulanya hanya dikuasai oleh suku es saja namun Kaisar Gu merangkumnya ke dalam kitab 9 naga yang dipegangnya. Suku es merupakan tempat asal selir Si, ibu dari Fang Yin. Bunga teratai perak itu bergerak dari tangan Fang Yin melayang-layang di atas kepala naga roh. Fang Yin melakukan pengendalian jarak jauh hingga teratai energi itu berputar semakin cepat dan turun menyentuh kepala naga.
Teratai perak itu melebur dan masuk ke dalam tubuh naga roh. Piar! Tubuh naga itu menghilang seperti gelembung sabun yang pecah. Fang Yin tersenyum senang ketika melihat sebuah benda bersinar tepat di mana kepala naga itu berada di sana sebelumnya. Kristal energi berwarna hijau kini menjadi milik Fang Yin. Kristal itu bisa mempercepat seseorang untuk meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Semakin banyak kristal energi yang dimiliki seseorang, maka dia akan semakin cepat untuk mencapai ranah kultivasi yang lebih tinggi. Setelah menyimpan kristal itu, Fang Yin masuk kembali ke gubuknya dengan langkah yang ringan. Dia sudah tidak sabar untuk segera bermeditasi dan menyeimbangkan energi tubuhnya lalu menyerap energi alam sebanyak-banyaknya. Tentunya semua itu dia lakukan dengan bantuan kristal energi yang baru saja dia dapatkan. Saat masuk ke dalam alam bawah sadarnya, Fang Yin melihat jiwanya sendiri dan melihat wajah dan tubuhnya yang masih sama seperti ketika dia hidup di dunia modern sebagai Agatha. Fang Yin melihat aktivitas yang dilakukan olehnya ketika diam-diam mencuri baca kitab 9 naga dari ruang baca ayahnya. Fang Yin juga melihat dirinya sebagai Agatha yang juga mempelajari kitab yang sama dengan tingkat yang berbeda selama 9 tahun. Sampai di situ dia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi, hingga kitab yang pernah mereka pelajari itu datang melayang-layang di atas kepalanya dan menjelaskan apa yang tertulis di sana melalui energi yang terpancar darinya. Rupanya jiwa Agatha dan Fang Yin memang sudah terhubung sejak mereka pertama kali membaca dan mempelajari kitab itu. Seharusnya Agatha mempelajari kitab 9 naga dimulai dari bintang 1 yang sekarang sudah dipegangnya juga. Kesalahannya dalam mempelajari kitab langsung pada bintang 3 membuatnya harus kehilangan jiwanya dan menempati tubuh baru orang yang mempelajari kitab 9 naga yang mati muda. Ketika seseorang mempelajari kitab 9 naga berarti dia telah setuju jika jiwa mereka menyatu dengan kitab itu. Agatha akhirnya mengerti alasannya sampai di alam kultivasi. Dan mulai saat ini dia harus menerima dirinya sebagai Fang Yin untuk selamanya karena kitab 9 naga telah mengunci jiwanya di sana. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 3. Jiwa baru di tubuh Fang Yin. Episode berikutnya. Bab 5. Memakai cadar.